Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idilia Janis dengan NIM D0712111025 dari Departemen Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Baik, pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai ragam bahasa Indonesia. Materi pertama yaitu pengertian dari ragam bahasa itu sendiri. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang ini masyarakat mengalami perubahan, sehingga bahasa pun mengalami perubahan juga. Nah, perubahan ini dapat berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Dalam hal ini, banyaknya variasi tidak mengurangi fungsi bahasa itu sendiri sebagai alat komunikasi yang efisien, sehingga dalam bahasa akan timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu. Biasanya ini disebut dengan ragam standar. Selanjutnya, ada penyebab terjadinya ragam bahasa. Ragam bahasa timbul seiring dengan timbulnya perubahan di dalam masyarakat itu sendiri. Perubahan itu dapat berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai dengan keperluannya. Ada beberapa faktor sebagai penyebab timbulnya ragam bahasa yang ada di Indonesia, yakni seperti faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda-beda, seperti di wilayah Jawa dan Papua serta beberapa wilayah Indonesia lainnya. Yang kedua, ada faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Yang ketiga, ada faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda-beda, seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan, yang dimana biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi volume suara yang agak sedikit besar dan tinggi. Berbeda dengan daerah pemukiman padat penduduk yang menggunakan bahasa lisan yang panjang lebar disebabkan lokasinya yang saling berdekatan dengan intonasi volume suara yang kecil. Selain dari ketiga faktor tersebut, ragam bahasa juga dapat terjadi karena perkembangan zaman, di samping perbedaan cara penyampaiannya atau logat bahasanya. Selanjutnya, jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama yaitu ragam bahasa menurut penutur atau dilihat dari cara penuturannya. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ragam dialek. Ragam dialek atau daerah adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Dalam istilah lama disebut dengan logat. Logat yang paling menonjol yang mudah diamati ialah lafal. Logat bahasa Indonesia orang Jawa tampak dalam pelafalan pada huruf B. Misalkan seperti Embandung, Embayuwangi, atau bisa juga pelafalan pada huruf K, seperti pendidikan, tabrakan, kenaian, geraan. Logat daerah yang paling kentara yakni dari segi tata bunyinya. Yang kedua, ragam terpelajar. Tingkat pendidikan penutur bahasa Indonesia juga mewarnai penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari bahasa asing. Contohnya seperti kalau orang yang tidak berpendidikan akan berbicara video, tapi orang yang berpendidikan akan berbicara video, atau juga bisa film atau film, komplek atau kompleks, pajar atau fajar, vitamin atau vitamin. Yang ketiga, ada ragam resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan perundang-undangan.
Ciri-ciri dari ragam bahasa resmi ini adalah yang pertama menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten, yang kedua menggunakan imbuhan secara lengkap, yang ketiga menggunakan kata ganti resmi, yang keempat menggunakan kata baku, yang kelima menggunakan EYD, dan yang terakhir menghindari unsur kedaerahan. Selanjutnya ada ragam tidak resmi. Ragam tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, seperti dalam pergaulan atau percakapan pribadi. Ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi ini kebalikan dari ragam bahasa resmi. Selanjutnya ada ragam bahasa menurut pengungkapannya atau media pembicaraan, atau dapat dilihat dari cara berkomunikasi. Yang pertama ada ragam lisan. Ragam bahasa lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap atau organ of speech. Contoh ragam lisan yakni meliputi ragam bahasa cakapan, ragam bahasa pidato, ragam bahasa kuliah, dan ragam bahasa panggung. Yang kedua ada ragam tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Contoh dari ragam tulis yaitu ragam bahasa teknis, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan, dan ragam bahasa surat. Adapun ragam bahasa menurut segi pandangan pokok persoalan atau dapat dilihat dari topik pembicaraannya. Yang pertama ada ragam sosial, yang kedua ada ragam fungsional, yang ketiga ada ragam jurnalistik, yang keempat ada ragam sastra, dan yang terakhir ada ragam politik dan hukum. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.